على محمد طب القلوب ودوائها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ala jami'i ahlil ma'rifati billah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, para hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang semuanya bapak-bapak, mudah-mudahan semuanya dalam limpahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini malam Allah taala mencatat kita sekalian orang-orang yang berada atau berkumpul di raudhah taman dari taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan pengajian kita daripada membahas kitab Safinatun Najah, yang mana kita ambil keterangannya, penjelasannya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau yang dikenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mensyarahkan atau memberi penjelasan, namanya kitabnya Kasyifatus Saja. Jadi banyak, ada yang ngasih penjelas syarah namanya Kasyifatus Saja Syekh Nawawi, ada yang namanya Nailur Roja Al-Habib Ahmad bin Umar Syatiri, ada namanya Ghaidul Hija. Banyak dari berbagai macam dimensi. Nah, yang masing-masing itu masing-masing mempunyai keterangan penjelasan melengkapi satu yang sama lainnya. Ada yang lebih berat dimensinya dari segi dalil, ada yang lebih berat dimensinya dari segi pendapat fuqaha, ada yang lagi lebih berat dimensinya dari pretelan kalimat per kalimat dari segi nahwu. Yang semuanya itu masing-masing. Kenapa? Karena dilihat kitab Safinatun Najah ini kitab yang memang menjadi standar yang dikaji semua santri, orang-orang yang mengaji di belahan dunia yang bermadzhab Syafi'i. Yang ngarang namanya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami dari Hadramut. Datang ke Jawa, ke Betawi tepatnya. Karangannya nyebar, meninggal di Betawi, Jakarta. Makamnya tepatnya di Masjid Al-Ma'mur, Tenabang. Makanya disebut Syekh Salim bin Abdullah bin Sumel Al-Hadrami Al-Batawi, karena meninggalnya di Betawi, di Tenabang situ. Kitabnya dikaji seluruh dunia, dan ulama-ulama memperhatikan karena pentingnya itu kitab, akhirnya berlomba-lomba memberikan penjelasan secara luas dari berbagai macam dimensi keahlian masing-masing dalam mumpuni di bidangnya. Ada yang keahlian dalam ilmu hadis, menjelaskan tentang dalil-dalilnya, macam-macam. Udah kita bahas di awal sampai kita kepada bab masalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kita udah bahas tentang syahadat, iqamus shalah, dan berikutnya wa itauz zakah, yaitu menunaikan zakat. Zakat ini ditunaikan. Orang yang mengeluarkan zakat namanya muzakki. Yang menerima zakat namanya mustahik. Orang yang ngeluarin zakat, dia yang keluar, dia ngasih. Jangan orang mustahik disuruh datang. Lemah katanya misalkan gitu, manja banget, orang udah susah mau dibantu suruh datang ke rumahnya. Antri. Akhirnya orang mustahik pada butuh, pada ngantri panjang, panggil liputan, wartawan, wah biar kesohor, antri rumahnya orang-orang yang ngantri zakat. Nah, dalam pandangan Islam jadi hina gak Islam? Hina. Ita zakah maknanya si muzaki memuliakan, ihtiram kepada mustahik. Dia yang datengin, dia yang menghormatin tuh si orang yang berhak, didatengin. Emang begitu konsepnya. Ada orang-orang yang bagian negor, orang-orang yang kudu bayar zakat siapa ya? Namanya umaro.
orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau khalifah Islam zaman Nabi yang ditunjuk Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar nunjuk perwakilan urusin zakat, atau kita bilang nguruskan daripada mahkamah agama, atau kita bilang qadhi, atau kita sebut amil. Masing-masing tuh saat itu di berbagai macam negeri, yang di Syam, di Mesir, Amr bin As, masing-masing. Nah, bagian negor-negor penguasa, antum nih udah jatuh haul nih bisnisnya, nisabnya udah nyampe belum? Kalau nyampe keluarin zakat, ngingetin. Itu orang-orang siapa? Amil, yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah Islam. Nah, kalau sekarang apakah amil? Enggak. Cara hukum fikih orang yang sekarang namanya ada badan bazis, badan zakat. Apakah itu amil secara hukum? Wallahu alam. Saya nggak katakan enggak. Nah, kalau kita bikin panitia itu amil bukan? Bukan, itu namanya panitia, sebagai perwakilan menyebarkan zakatnya orang yang menunaikan zakat. Sebab orang yang ditunjuk sebagai amil karena dia capek, dia repot, ahli agama yang bagian nakrin segala macam, meskipun dia orang yang mampu, karena capeknya dia berhak dapat zakat. Makanya dengan syarat memang yang resmi ditunjuk sama pemerintah Islam. Nah, itulah yang disebut dengan asnafus samaniyah, 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Menerima zakat, menerima fidyah, menerima sedekah-sedekah yang wajib, yang sunnah, ada disebut 8 golongan. Sebelumnya kita kudu ngerti apa itu zakat, walaupun nanti dipretelin ntar pada babnya apa Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Pertama, zakat itu maknanya at-tathhir, pensucian. Makanya di Al-Quran dikatakan qad aflaha man zakkaha wa nafsi wa ma sawaha. Apa lagi? Wa syamsi wal qamari idza jalat wa taha apa wal ardi wa ma tahaha nafsi wa ma sawaha alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa yang Allah udah susun rapi jiwa manusia, wa nafsi wa ma sawaha qad alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang mana jiwa itu diberikan ilham Allah Ta'ala, orang yang baik, yang baiknya, yang jahatnya, sebenarnya tuntunan jiwanya. Tapi yang beruntung qad aflaha man zakkaha. Yang beruntung siapa? Orang yang mensucikan jiwa. Kata zakat itu maknanya mensucikan, zakah. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh berugi orang yang mengotori, tidak mensucikan jiwanya. Makanya kita kudu ngaji tasawuf, ngaji diri. Tuh kita ngaji tuh sama Habib Muhammad bin Ja'far malam Sabtu. Kajiannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Namanya apa? Ilmu tasawuf, atau namanya ilmu tazkiyatun nafs, pensucian diri. Jadi kita ngaca diri kita, oh begini. Banyak kan orang, kalau orang ngaji ini bukan mikirin diri, mikirin orang. Oh berarti si anu tuh, oh berarti dia tuh, lah dianya gak dipikirin. Itu namanya tasawuf, atau disebut tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ya, kalau orang mensucikan dirinya zakah, maka bagus. Dia sebut lagi zakah itu maknanya an-nama. Ketika dia mensucikan hartanya, dirinya, namanya zakat fitrah. Hartanya ada macam-macam harta, termasuk jenis zakatul mal, maka mensucikan hartanya setiap tahun menjelang malam takbiran, sucikan dirinya, namanya zakatul fitr. Maka harta dan dirinya menjadi nama, apa nama? Subur, dari sebab mengeluarkan zakat. Tapi di sisi lain kita nggak boleh mensucikan seolah diri kita suci, yang lain buruk. Allah katakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu mensucikan dirimu, kamu katakan seolah-olah kamu hebat,
kamu bersih, yang lain kotor. Ini nggak boleh juga, nggak boleh. Jadi kita mensucikan jiwa penting, tapi bukan berarti kita ngerasa suci. Sama-sama akar katanya dari kata zakah. Nah, ketika orang menunaikan zakat, baik zakat fitrah atau zakat harta itu ntar detailnya ada dalam kitab fikih. Nggak semua disebut ada zakat na'am. Zakat na'am, zakat hewan ternak. Syaratnya ternaknya itu yang digembala, nggak dikasih empan. Digembala yang mubah, atau di ladang punya dia, bukan di ladang orang. Kalau di hewannya dilepas, diumbar, masuk ke ladang orang, makan di pekarangan orang, yang namanya jadi subhat, gugur hukum zakat ternak. Nanti masuknya ke zakat tijarah. Yang diternak cuma jenisnya onta, sapi, sama udah itu doang. Ternak yang lain nggak masuk hukum zakat ternak, masuknya jenis hukum zakat tijarah. Ternak lele, ikan mas, ikan nila, ternak lindung, ternak undur-undur, ternak burung, apa aja yang mubah, yang halal boleh-boleh aja diternak, maka masuknya jenis zakat tijarah. Kalau ternak yang haram gimana? Ternak babi misalkan, ternak anjing misalkan, kan haram tuh, nggak boleh. Ternak tuyul lah, ternak tuyul gimana tuh? Nggak bisa, nggak boleh. Yang penting ternaknya yang halal atau yang mubah. Selain dari kategori 3 tadi, masuknya ke hukum zakat tijarah. Ternak apanya? Nah itu ntar ada pembahasannya detail. Ada lagi di luar namanya zakat na'am. Ada lagi namanya zakat emas dan perak. Zakat yang mana emas dan perak, dengan syarat emas dan perak itu bukan yang jadi perhiasan yang mubah. Perhiasan yang mubah, pakai emas hanya boleh sama siapa? Sama orang perempuan. Pakai perak boleh laki-laki, dengan syarat jangan lebih dari 6 gram. Karena Nabi cincinnya dengan perak, tulisannya Muhammad Rasulullah buat jadi stempel. Berapa beratnya? Miskol, 1 miskol 6 gram kurang. Jadi orang laki boleh pakai perak. Pakai emas haram. Orang lagi pakai emas 5 cincinnya, virus. Apaan lagi tuh? Gacan. Sekarang nggak mesin batu. Batu apa sih namanya sih? Makanya nih batu, ikatannya emas, gimana? Haram, masuk hitungan zakat. Hitung zakatnya. Kalau dia sampai nisab, keluarin zakat. Kalau orang perempuan pakai emas boleh nggak? Boleh. Kalau pakai perhiasannya masih wajar, nggak dihitung. Kayak anting, kayak kalung, pakai gelang. Tapi kalau dia pakai perhiasannya udah berlebihan, mentang-mentang duitnya banyak, gelangnya bukan 1, sampai gini deh. Wah, ini berlebihan. Kalungnya 3, antingnya 1, 2, 3. Banyak perempuan antingnya tuh, kupingnya ditindik, kuping tindik, sampai sebelah sini tindik, matanya ditindik, semua ditindik. Zaman sekarang ngaco orang. Pakai cincinnya banyak, udah berlebihan. Itu yang berlebihan harus dihitung, masuk hitungan zakat, biarpun yang pakai perempuan. Itu namanya zakat emas dan perak. Berapa nisabnya? 85 gram. Berapa dikeluarin? 2,5%. Berapa 2,5%-nya? 3 gram koma sekian. Punya emas 85 gram, dikeluarinnya 3 gram sekian. Jadi miskin nggak? Agak. Tadi ternak onta, setahun ternak dari punya 1 ekor sampai setahun jadi 5 ekor, masuk nisab. Beternak setahun, ontanya kena nisab. Ketika punya dari 1 jadi 5 ekor, wajib orang itu mengeluarkan zakatnya kalau ternak dengan 1 ekor anak kambing betina umur setahun. Dikeluarinnya pakai apa? Pakai hewan juga.
Lah kan saya zakatnya, saya kan miara onta. Kok ngeluarin kambing? Iya aturannya begitu. Lah gimana nggak punya kambing? Beli dulu kambingnya. Anak kambing umur setahun yang betina. Cari dia mustahik. Orang yang berhak sekitar dia ada berapa? Ada 8 golongan, fakir miskin segala macam, ada 10, ada 20. Panggil, nih ente orang mustahik, saya miara onta udah setahun, jumlahnya 5 ekor. Nih sekarang saya pengen ngeluarin zakat. Nih zakatnya 1 ekor anak kambing setahun. Ente seorang ini yang 10 orang, menurut anak ente ini mustahik, maka kambing ini aneh serahin ke ente. Terserah itu kambing dia mau potong, dia mau bagi 10, atau itu kambing dipelihara sama dia 10 orang bareng-bareng dari 1 ekor. Makanya dikeluarin apa? Kambing betina. Biar apa? Biar beranak pinak. Tuh, kalau itu dijalanin, kemiskinan hilang nggak? Hilang. Tuh, akhirnya dia ternak sama dia, tahu-tahu dia minjem apa? Senyawa jantan, hamil, bunting, lahir anak kelima, 10 orang. Tadinya nerima 1 ekor kambing, setahun beranak 5, beranak lagi, sampai orang-orang itu 10 itu jadi punya 30 ekor kambing. Sabar digembala, karena zaman dulu itu menggembala hal yang gampang, rumput ladang masih banyak. 30 ekor akhirnya bagi 10 orang 3-3. Nah masing-masing deh jatahnya ambil deh. Akhirnya 3-3, masing-masing yang tadinya mustahik sekarang bakal punya potensi jadi pengusaha ternak. Oh, ada lagi namanya zakat muasyarat. Zakat muasyarat itu zakat pertanian sama perkebunan. Zakat perkebunan dengan syarat hanya perkebunan korma dan hanya perkebunan anggur. Kapan zakatnya? Enggak perlu syarat haul setahun. Kapan? Setiap panen. Selain daripada kebun korma, kebun anggur, enggak masuk hitungan ini. Konsepnya masuk zakat tijarah. Karena kalau zakat perkebunan, ketika dia panen dihitung berapa nisabnya? 588 kilogram, 5 kintal lebih. Kalau 5 kintal ada panen tuh korma, begitu panen ada 588 kilo, atau anggurnya juga ada 588 atau 600 kilo, kena nisab gak? Kena. Berapa yang dia keluarin? Tergantung dia mengairkan perkebunnya, keluar duit apa kagak gitu. Kalau mengairkan perkebunnya dengan duit, umpamanya di tempatnya dia kebunnya itu ada sumber air itu jauh, sungai, harus ngupain orang ngangkutin, nimbain ke kebunnya dia, berarti harus pakai keluar duit. Atau nggak pakai orang, pakai mesin timba atau mesin pompa, mindahin dari sungai ke kebun. Mesin bayar listrik atau diesel, ngisi solar, ngisi bensin, keluar duit gak? Keluar duit. Ada yang perkebunannya, pertaniannya nggak pakai keluar duit, tada hujan, daerahnya dia subur, kayak di Jawa Barat. Orang-orang Jawa Barat itu airnya berlimpah karena sumber airnya dari mana? Dari air terjun, curug. Di aliran lewat bambu, tinggal bikin aliran aja lewat bambu, lewat pelaron, udah banyak sumber airnya, nggak pakai keluar duit. Nah yang kalau pakai keluar, kalau yang nggak pakai keluar duit, yang dikeluarkan dari nisabnya tadi berapa? 588 kg, dikeluarkan berapa? 1/10 punya panen korma, jumlahnya 588 gram. Yang dikeluarkan 1/10 nya berapa? 50 kilo ya? 588 kilo 1/10 nya 58 kilo, punya 588 kilo, diambil 50 kilo, jadi miskin nggak? Agak. Ambil, bagi dah tuh, berapa mustahik di kampung dia? Ada 50, bagi 50 kantong, 50 kilo 50 kilo bagi 50 kantong, seorang berapa? 10 kilo. Kalau yang mustahik 20, 50 kilo bagi 20 kantong, berapa? Hitung dah tuh, bagiin.
Itu kalau panen contohnya beras, korma atau anggur. Nah kalau mengairkannya pakai biaya setengahnya, 1/5, setengah dari 1/10, ya setengahnya dari tadi, 50 kilo berarti dia berapa? 25 kilonya, separohnya, karena udah ngeluarin biaya buat mengairkan perkebunannya. Begitupun pertanian. Yang namanya pertanian apa? Pertanian daripada makanan pokok, beras, gandum, jagung. Selain dari pertanian itu nggak masuk hukum ini. Nanti masuknya hukum zakat tijarah. Paham ya? Kalau pertanian itu misalnya habis panen padi, ada berapa? 600 kilo, kena nisab nggak? Keluarkan 10%. Tergantung sawahnya ngairinnya pakai duit apa kagak. Tuh. Pertanian jagung gitu juga, pertanian gandum gitu juga. Kalau pertanian selain dari jagung, selain dari beras, selain dari gandum, atau perkebunan selain dari korma, selain dari anggur, umpamanya kebun duren, kebun rambutan, kebun mangga, perkebunan banyak-banyak, ada buah naga, itu masuknya apa? Ke konsep zakat tijarah. Kalau zakat tijarah dikeluarkannya pakai bentuk duit, keuntungan. Puteran setahun, kira-kira keuntungannya ini yang setahun ini sisa ada gak? Sejumlah seharga nisabnya harga emas. Nisabnya emas 85 gram. Kalau 1 gram 100.000 berarti berapa? 85 juta. Kira-kira dalam usaha setahun ada gak di tabungan hasil keuntungan segitu? Kalau ada, keluarin. Berapa? 2,5%. 2,5% dari 85 juta berapa? Pak Yusuf? Hah? 2.600.000 dong? Hah? 2.400.000. Punya duit 85 juta. Cuman keluarin 20 berapa? 2.400.000. Kagak jadi miskin. Betul gak? Nah itu kalau dijalanin, waduh. Nah di sini artinya kalau semua orang-orang Islam jaga ekosistem hidup, setiap negeri pertaniannya ada, peternakannya ada, jalanin, udah hidup, nggak perlu tergantung sama daerah lain, nggak perlu tergantung sama negara lain. Bahkan kata ulama di akhir-akhir zaman mestinya umat Islam kembali lagi kepada metode awal. Siapin lagi yang nanam, yang bertani, yang beternak, karena nanti bakal ada masanya satu sama lain kagak bisa saling memberikan. Nah kalau orang Jakarta lahan petani udah nggak ada, berternak juga udah nggak bisa. Mungkin orang-orang Jawa Barat aman, yang peternak kambing masih banyak, petani masih banyak. Makanya orang-orang Arab, orang-orang kampung, orang-orang gunung namanya orang Baduy. Usahanya apa? Nernak kambing. Sekali ngembala kambing, kambingnya 500 ekor, 1.000. Itu tinggalnya di gunung, disebut orang Baduy. Kalau bahasa kita orang dusun. Kalau kata Tukul, wong deso. Orang Arab bilang Baduy. Tapi usahanya nernak kambing, miskin dia, kaya. Kenapa kaya? Karena kambingnya dia kebutuhan orang kota. Makanya di Arab orang-orang Baduy miara nernak ngembala kambing pakai Land Cruiser. Kambing digiring pakai Land Cruiser. Orang-orang Indonesia bilang, ini orang Baduy gila katanya. Land Cruiser dibuat ngangon kambing. Kaya dia. Nah, kalau ekosistem itu ada nih, kembali ke sini. Makmur umat Islam sebenarnya. Kan karena sekarang udah semua titik-titik udah hilang. Satu negeri, satu daerah kayak Jakarta pertaniannya udah nggak ada, peternakannya udah nggak ada. Artinya butuh dari daerah lain. Butuh pertanian hasil panen dari Jawa Barat. Butuh daging peternakan dari mana? Jawa Barat, Jawa Tengah. Nanti kalau ada waktunya, masanya ketika masing-masing setak, satu daerah satu sama lain udah masanya fitnah, bakal ada nanti masanya seperti itu. Masing-masing nggak bisa mengandalkan dari tempat yang lainnya. Nah disitulah yang disebut mati total.
masuk embargo, pasukan kagak ada, udah. Contohnya kayak sekarang nih ada negara-negara yang krisis kemanusiaan pasca terjadinya perang. Kalau nggak ada logistik masuk, kira-kira gimana? Kotanya hancur, air udah nggak ada, pertanian kagak ada, peternakan kagak ada pangan masuk, udah. Nah itu konsep ini kalau dijalanin umat Islam sebenarnya makmur. Yang bertani ada, yang beternak ada, yang kerja ada, dan termasuk ahli hirfah. Ahli hirfah ini daripada kerjaannya para anbiya, apa keahlian. Nabi Daud mukjizatnya bisa bikin besi jadi lunak. Tapi Nabi Daud ketika punya mukjizat besi jadi lunak, dia bukan bikin show, bikin konser, bikin pertunjukan, bukan. Saksikanlah pertunjukan Nabi Daud, muter-muter besi diunek-unek, diapa-apain, karcisnya 50.000, kagak. Kalau orang sekarang punya kelebihan gitu, wah dibuat pertunjukan loh dia. Saksikanlah keahlian Mbah Pulan, besi bisa dibengkokin, garpu bisa rapat, sendok bisa lempeng, wah dibikin karcis. Tapi kalau Nabi Daud buat bikin baju besi, buat bikin apa tuh, buat bikin bejana, buat bikin mangkok, dari keahliannya. Orang pandai besi pakai tempa, dia nggak nempah, karena mukjizat dari Allah. Tetap dia pengen cari hasil dari rezeki yang halal, hasil dari tangannya ahli hirfah. Yang tukang jahit ahli hirfah, bikin sepatu ahli hirfah, tukang sol sepatu disebut ahlul hirfah, tukang bikin perangkat rumah tangga, sudit, panci, penggorengan, itu namanya ahlul hirfah. Kalau negeri itunya ada, udah aman. Di Hadramut begitu hidupnya. Yang nukang, yang bikin perkakas, yang bertani, yang ternak, udah hidupnya aman aja. Kalau kita lihat negerinya dari Indonesia jauh. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa sampai ke Hadramut ziarah, insyaallah ke Tarim. Nanti kalau ke sono ngeliat kaget. Ini negeri tahun kapan ini, kaget. Ketinggalan jauh sama negeri-negeri orang. Tapi hidupnya tenang, damai. Kagak ada negeri sedamai, seaman Tarim, Hadramut. Orang punya motor ditaruh di parkir depan rumahnya, di bawah pohon 2-3, besok pagi masih ada. Ada orang Jepang ngeliput tentang Tarim Hadramut, dikejar-kejar sama anak kecil. Pikir nih orang Jepang, kenapa anak kecil? Rupanya nih orang Jepang bawa kru mau ngeliput buat televisi. Dia lagi ngerokok dompet, 2 lembar duitnya $100 jatuh. Anak kecil orang Tarim melihat, diambil, diudak nih orang. Pikir nih orang Jepang nggak tahu, gue mau dijahatin nih. Dia lari, kejar, makin kejar. Ini anak kecil apa yang ngos-ngosan, sampai keringet jagung kayak kamu. Wahai paman, diterjemahin sama orang Tarim yang tahu bahasa Inggris. Dibilang duit antum tadi jatuh 2 lembar, ini mau balikin. Aneh ngeliat duit ente pas ngangkat dompet jatuh. Kaget nih orang Jepang. Ada orang begini negara katanya. Masuk Islam di tangannya Habib Ali Mashhur, kakaknya Habib Umar. Saya sering banget tuh ada masjid jami, masjid segaf namanya. Pas punya dulu saya lagi ke Yaman itu, dibeliin, dikasih jam sama saya punya kakak, punya abang, mereknya Posil. Yang tahu jam Posil buatan Swiss, mahal. Bukan saya doang, semua dikasih atu-atu sama dia dulu. Lagi saya ke Yaman, saya pakai tuh. Nah di masjid segaf, pas saya mau wudu, saya buka, saya gantung di tempat gantungan baju. Pas kelar wudu nggak ingat, balik lagi ke saya punya lembaga, itu lagi libur. Jadi lembaga saya di sini, masjid itu di Al-Hawi, istilahnya gitu. Pas 3 hari setelahnya saya ingat, ya Allah, jam mana ini ya? Ingat, oh iya, tempo hari 3 hari yang lalu di masjid segaf. Wudu buka, saya balik lagi ke sana Pak, lah masih ada itu jam digantung. Coba kalau di sini, lah hilang. Itu Tarim, luar biasa ya. Nah kalau konsep begini ada, yang bertani, yang ternak, waktunya zakat dikeluarin, udah makmur. Hajatnya Islam nggak macam-macam sebenarnya, betul nggak?
Rumah mau model kotak kek, mau model bundar, terserah masing-masing selera. Yang penting pertanian ada, sumber pangan ada, ya, yang ternak ada, sumber pangan ada, udah ibadah bisa bareng-bareng. Waktu kerja masing-masing mau kerja apa, ngumpul bareng-bareng, udah makmur. Agak ada yang cakar-cakaran, gak ada yang sikut-sikutan. Itu yang kita lihat di Tarim Hadramut. Berkah, nikmat hidupnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita seperti masa-masa dulu. Nah sekarang kan di Jakarta lahan-lahan udah pada hilang, sawahnya udah nggak ada. Nah kalau mau bikin sawah nanamnya di mana? Masa di pot? Ada apa padi nanam di pot? Kagak ada ya. Nah itu konsep zakat. Namanya zakat tuh, globalnya kayak gitu. Nah setelah orang mau mengeluarkan zakat fitrah, ada lagi zakat fitrah. Udah azan belum? Udah azan ya? Nah zakat fitrah itu kapan? Zakat fitrah itu pas mau masuk atau lewatin Ramadan, masuk Syawal. Tepatnya masuk malam takbiran. Semua orang muslim, mau kecil, mau gede, mau laki, mau perempuan, mau merdeka, mau dia budak, selama dia muslim, dia dapetin Ramadan, dapetin Syawal, wajib dikeluarkan zakat. Disebut zakatul fitrah. Zakat fitrah maknanya zakat hari raya Idul Fitr. Karena Idul Fitr itu hari dimana nggak boleh puasa, wajib iftar, wajib kagak puasa, puasa haram. Atau maknanya zakatul fitr, karena zakat fitr tuhratan lisa'im minal lagwi warrafas wa tu'matun lil masakin, sebagai pensuci orang yang puasa dari kata-kata kotor, sebagai juga pemberi makan buat orang fakir miskin. Jadi kan orang puasa ini kan Allah punya maksud mulia nih. Kita disuruh puasa biar spiritual kita tuh makin tinggi. Makanya Allah kasih perangkatnya buat ngelindungin kita. Kita puasa, mau gosok gigi nggak gosok gigi, bau mulut kita sedap nggak enak. Kenapa? Karena masalahnya tadinya makan, nih nggak makan, perut kosong, akhirnya uap dari makanan yang di lambung keluar. Kalau dilihat dari situ, orang kayaknya nggak nyaman. Nggak enak nih mulut gua gara-gara puasa, jadi nggak nyaman ngobrol, jadi nggak nyaman ngomong. Lah itu cara Allah ngelindungin kita. Kenapa? Lagi puasa jangan banyak ngomong macam-macam. Takutnya nyerempet gibah, nyerempet namimah, nyerempet lahu, nyerempet ropas. Masa orang puasa ngomongnya jorok? Masa orang lagi puasa gibah? Masa orang puasa namimah? Allah udah kasih itu tuh biar orang paham. Nih orang kagak paham juga. Bodoh amat dah. Udah dikasih begitu, cuek aja ngegosip masih. Misalkan itu tanpa sadar. Nah Allah kasih opsinya, ada namanya zakatul fitr, mensucikan dari kelalaian si yang puasa ketika berpuasa di bulan Ramadan. Syaratnya semua yang hidup orang Islam dapetin Ramadan, dapetin Syawal. Ini malam takbiran, berarti masuk pas maghrib, masuk malam 1 Syawal. Tadi sore berarti Ramadan terakhir. Ada orang lahir habis asar, anak kecil, sampai habis isya maghrib malam takbiran isya meninggal tuh anak. Tuh anak wajib zakat gak? Wajib. Kenapa? Dapetin Ramadan, dapetin Syawal. Ada orang dari awal puasa, pas akhir Ramadan di malam takbiran, tadi tuh sore habis asar meninggal. Wajib zakat gak? Kagak. Kenapa? Nggak dapetin Syawal. Ada lagi orang baru lahir kapan? Malam takbiran. Malam takbiran lahir. Wajib zakat gak? Kagak. Kenapa? Nggak dapetin Ramadan. Itu syarat mutlaknya orang yang zakat fitrah. Insyaallah nanti detailnya dibahas. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina wahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u biridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها.